Materi yang pertama ialah pengertian asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Asuhan kefarmasian adalah tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien, dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat, tapi juga keputusan tentang penggunaan obat pada pasien, termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat, dosis, rute dan metode pemberian, pemantauan terapi obat, dan pemberian informasi dan konseling pada pasien. Materi yang kedua adalah fungsi asuhan kefarmasian. Fungsi utama dari asuhan kefarmasian adalah: yang pertama, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan obat. Yang kedua, menyelesaikan penggunaan obat yang berhubungan dengan penyakit penderita. Yang ketiga, mencegah kemungkinan terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Pada akhirnya, diharapkan kualitas hidup pasien meningkat serta hasilnya memuaskan. Selanjutnya yaitu periode perkembangan pelayanan kefarmasian. Perkembangan pelayanan kefarmasian terbagi atas 4 periode. Di antaranya, periode pertama dari pelayanan kefarmasian adalah periode tradisional. Periode ini orientasi utama adalah pembuatan obat baik dari bahan alami atau sintetik untuk menghasilkan produk obat baru yang berkhasiat. Ini adalah zaman munculnya industri farmasi, di mana apotekernya memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan memformulasi obat-obat. Namun, kajian penggunaan obat terutama efek yang tidak diharapkan tidak banyak dilakukan, karena yang penting adalah ketersediaan obat yang memiliki efek tertentu. Periode kedua adalah periode transisional. Periode ini hampir sama dengan periode tradisional, di mana manufaktur obat semakin meningkat. Dengan ditemukannya obat-obat baru yang dibutuhkan untuk terapi penyakit yang semakin banyak, ilmu kedokteran yang semakin meningkat spesialisnya membuat lingkup diagnosa menjadi semakin detail, dan banyak penyakit yang ditemukan. Berbagai pengembangan formulasi obat, termasuk penemuan-penemuan bentuk sediaan yang berbagai macam dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan zaman. Masyarakat semakin menuntut adanya peningkatan pelayanan di bidang kefarmasian, sehingga muncullah era farmasi klinik. Periode ketiga adalah periode farmasi klinik. Periode ini menjadi awal perubahan mindset dunia farmasi dari orientasi produk kepada orientasi pasien. Kajian dan penelitian tentang penggunaan obat banyak dilakukan. Apoteker tidak hanya melakukan dispensing obat, tapi juga berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan yang lainnya. Periode keempat adalah periode pharmaceutical care. Periode ini adalah periode pelayanan kefarmasian di era sekarang, di mana fokus dari dunia farmasi adalah mengawal dan menyelesaikan masalah terkait penggunaan obat. Pharmaceutical care dilakukan dengan 3 konsep, yaitu penilaian, pengembangan rencana perawatan, dan evaluasi. Materi yang terakhir ialah regulasi pelayanan kefarmasian. Regulasi pelayanan kefarmasian ini berlakunya Undang-Undang Negara Nomor 8 Tahun 1999 dan berkembangnya pelayanan farmasi yang mengarah pada pharmaceutical care, yang merupakan peluang dan tantangan untuk farmasis di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi farmasis untuk menunjukkan ekstensinya di bidang profesi kefarmasian, karena selama ini peran tenaga farmasi lebih banyak sebagai tenaga manajemen. Selain itu, dalam memberikan informasi yang benar dan pelayanan obat yang aman dan halal untuk digunakan, tentu hal ini diperlukan pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai konsep halal dan haram dalam produk farmasi yang beredar di masyarakat.